Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Matahari pagi di Jakarta Pusat masih terasa hangat, belum menyengat. Di trotoar aspal yang lebar, Kirana melangkah dengan ritme yang stabil. Keringat tipis membasahi dahi dan lehernya, membuat kaos olahraga abu-abu yang ia kenakan melekat sedikit di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya diikat ponytail sederhana, beberapa helainya mencuat tak beraturan karena angin saat ia berlari sejauh 5 kilometer tadi. Siapapun yang berpapasan dengannya hanya akan melihat seorang wanita muda biasa yang sedang berolahraga. Tidak ada perhiasan berkilau, tidak ada tas desainer, bahkan sepatu larinya pun sudah tampak sedikit kusam di bagian solnya. Namun, di balik kesederhanaan itu, Kirana adalah pemilik dari deretan gedung dan bisnis kuliner yang namanya terpampang di majalah-majalah ekonomi papan atas. Hah, cukup untuk hari ini, gumam Kirana sambil mengatur napasnya. Langkahnya terhenti di depan sebuah bangunan dengan arsitektur modern minimalis. Dinding kacanya yang tinggi memantulkan cahaya matahari, dan di atas pintu masuk utama, terukir huruf emas yang elegan, LSNC. Ini adalah restoran fine dining terbaru yang ia dirikan bersama suaminya, Arka, sekitar 6 bulan lalu. Seharusnya, hari ini adalah jadwal kunjungan resminya, namun Kirana memutuskan untuk datang lebih awal, tanpa pengawalan, tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat bagaimana operasional berjalan saat sang ratu tidak sedang mengawasi. Saat ia mendorong pintu kaca yang berat, denting lonceng halus menyambutnya. Aroma trufle dan kopi Arabica premium langsung menyeruak, memanjakan indera penciumannya. Interior di dalamnya sangat kontras dengan penampilannya saat ini. Lampu gantung kristal, meja kayu ek yang dipoles sempurna, dan musik instrumen yang menenangkan. Namun, ketenangan itu segera pecah oleh sebuah suara melengking dari sudut ruangan. Aku sudah bilang berkali-kali, Maya. Serbet ini tidak terlipat sempurna. Apa kamu mau mempermalukan aku di depan tamu-tamu VIP nanti? Kirana menoleh. Di dekat meja bar, seorang wanita dengan seragam pelayan yang dimodifikasi, tampak lebih ketat dan pendek dari standar perusahaan, sedang berdiri berkacak pinggang. Riasan wajahnya sangat tebal, bulu mata palsunya terlihat berat, dan ia mengenakan jam tangan yang mengkilap, terlalu mewah untuk ukuran seorang staf lantai. Itulah Siska, pelayan senior yang namanya sempat masuk dalam laporan keluhan staf beberapa minggu lalu. Kirana mengabaikan keributan kecil itu dan berjalan menuju salah satu meja di sudut dekat jendela, tempat favoritnya karena pemandangannya langsung menghadap ke taman kota. Permisi, suara Kirana lembut namun tegas saat ia duduk. Siska, yang sedang memarahi rekannya, menoleh dengan gerakan dramatis. Matanya menyapu penampilan Kirana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ekspresi wajahnya berubah seketika, dari penuh amarah menjadi penuh penghinaan. Ia berjalan mendekati meja Kirana dengan langkah yang dibuat-buat anggun, namun aura permusuhan memancar darinya. Maaf ya, Mbak, ucap Siska tanpa nada maaf sedikit pun. Suaranya terdengar sinis. Area ini sudah direservasi. Dan lagi pula, Mbak yakin mau makan di sini? Kami tidak menyediakan menu nasi uduk atau gorengan. Kirana sedikit terkejut, namun ia tetap tenang. Ia meletakkan ponselnya di meja. Saya hanya ingin minum air putih dan memesan brunch ringan. Saya lihat meja ini tidak ada tanda reservasi. Siska tertawa pendek, tawa yang mengejek. Ia mendekat, meletakkan tangannya di atas meja seolah ingin mengintimidasi Kirana. Dengarkan baik-baik, Mbak olahragawati. Restoran ini adalah kelas atas.
Orang-orang yang datang ke sini memakai jas dan gaun, bukan baju keringat yang baunya mengganggu selera makan tamu lain. Kalau Mbak butuh tempat berteduh, ada warung di gang sebelah. Beberapa staf lain tampak memperhatikan dari kejauhan dengan wajah cemas, namun tak satu pun berani mendekat. Sepertinya Siska memiliki pengaruh yang cukup dominan, atau mungkin menakutkan, bagi mereka. Bau. Kirana mencium aroma tubuhnya sendiri. Ia memang berkeringat, tapi tidak berbau menyengat. Ini hanya alasan. Saya rasa saya tidak mengganggu siapapun. Saya pelanggan, dan saya mampu membayar apapun yang saya pesan. Siska mendengus. Mampu membayar? Mbak tahu harga segelas jus di sini? Bisa buat makan Mbak selama 3 hari. Lagi pula, aturan di sini dibuat oleh saya. Saya yang mengatur siapa yang pantas duduk di sini dan siapa yang tidak. Oh ya. Kirana menaikkan satu alisnya, merasa geli sekaligus prihatin melihat bagaimana restorannya dikelola oleh orang seperti ini. Memangnya Anda siapa? Manajer restoran ini? Siska membusungkan dadanya, memperbaiki letak jam tangannya yang berkilau seolah ingin memamerkannya tepat di depan mata Kirana. Senyum sombong terkembang di bibirnya yang merah menyala. Lebih dari sekadar manajer, bisik Siska dengan nada penuh kemenangan. Anggap saja, aku adalah orang yang paling berkuasa di sini. Pemilik restoran ini? Dia sangat memuja setiap kata-kataku. Jadi, sebelum aku memanggil security untuk menyeretmu keluar seperti sampah, lebih baik Mbak angkat kaki sekarang juga. Kirana menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu yang empuk. Ia menatap Siska dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan rasa penasaran yang besar. Ia tidak menyangka bahwa di dalam restorannya sendiri, ada parasit yang berani membangun kerajaan kecil di atas kebohongan. Jadi, Anda merasa punya kuasa penuh di sini karena pemiliknya? Tanya Kirana pelan. Tentu saja, jawab Siska angkuh. Dan sebagai orang yang punya kuasa, aku tidak suka melihat pemandangan kumuh di restoranku. Sekarang, pergi. Kirana tidak bergeming. Ia justru mengambil buku menu yang tergeletak di meja, membukanya dengan santai, dan mulai membaca. Tindakan itu jelas-jelas menyulut api kemarahan dalam diri Siska. Di mata Siska, wanita di depannya ini bukan hanya miskin, tapi juga sangat tidak tahu sopan santun. Babak pertama dari drama ini baru saja dimulai, dan Kirana tahu, hari tenangnya baru saja berubah menjadi operasi pembersihan besar-besaran. Suasana di dalam LSNC yang semula elegan mendadak terasa mencekam. Ketegangan menggantung di udara, setajam aroma rempah yang keluar dari dapur terbuka di sisi jauh restoran. Kirana tetap bergeming, jemarinya yang lentur membalik halaman menu berlapis kulit domba itu dengan gerakan yang sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diusir secara kasar. Siska, yang merasa otoritasnya diinjak-pijak oleh ketenangan Kirana, mulai kehilangan kendali atas topeng anggun yang coba ia kenakan. Wajahnya yang semula penuh bedak tebal kini mulai memerah karena amarah yang meluap. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, hingga bayangannya menutupi buku menu yang sedang dibaca Kirana. Mbak, apa Mbak tuli? Atau mungkin Mbak tidak bisa membaca? Siska mencibir, suaranya naik satu oktav, menarik perhatian beberapa pelanggan di meja tengah yang sedang menikmati croissant mereka. Saya bilang, meja ini VIP. Meja ini hanya untuk orang-orang yang punya saldo rekening minimal 9 digit, bukan untuk orang yang datang dengan bau matahari dan baju diskonan pasar pagi. Kirana menutup buku menu itu perlahan, suaranya terdengar lembut namun memiliki resonansi yang kuat di ruangan yang mulai sunyi itu. Saya tidak melihat tanda reserve di meja ini. Dan setahu saya,
Kebijakan restoran ini adalah melayani siapapun yang datang dengan sopan. Apakah standar pelayanan di sini sekarang bergantung pada merek baju yang dikenakan pelanggan? Siska tertawa sinis, sebuah tawa yang menghina. Ia menoleh ke arah Maya, pelayan muda yang sedari tadi gemetar di pojok bar. Maya, sini kamu. Jelaskan pada wanita udik ini, siapa yang biasanya duduk di meja nomor 01 ini. Maya mendekat dengan langkah ragu, wajahnya pucat pasi. Ia melirik Kirana dengan tatapan meminta maaf, lalu menunduk saat berhadapan dengan Siska. Itu, biasanya meja ini dikosongkan untuk tamu istimewa Pak Arka, Kak Siska. Dengar itu, Siska kembali menatap Kirana dengan tatapan penuh kemenangan. Tamu istimewa Pak Arka. Dan karena Pak Arka sangat menghargai privasiku, meja ini juga menjadi area kekuasaanku. Kamu tidak punya hak duduk di sini. Kamu hanya merusak estetika tempat ini. Lihat dirimu di cermin, Mbak. Rambut berantakan, muka berminyak, kamu benar-benar tidak punya urat malu ya, memaksa masuk ke tempat yang jelas-jelas bukan levelmu? Kirana menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, menatap Siska dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang membedah isi kepala wanita di depannya. Level? Menarik sekali. Jadi menurutmu, level seseorang ditentukan oleh apa yang tampak di luar? Bagaimana jika saya katakan bahwa saya sangat sanggup membeli seluruh menu di restoran ini, termasuk jam tangan yang kamu pamerkan itu? Siska terbahak, kali ini lebih keras hingga beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Membeli jam tanganku? Mbak, ini Rolex seri terbaru. Harganya mungkin lebih mahal dari seluruh isi rumahmu. Jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang seperti kamu ini biasanya cuma datang untuk numpang foto di depan cermin toilet kami, lalu pergi tanpa memesan apa-apa demi konten di media sosial. Benar, kan? Hinaan itu mulai semakin personal, namun Kirana tetap mempertahankan senyum tipisnya. Ia melihat bagaimana Siska memperlakukan orang lain, bukan hanya dirinya, tapi juga rekan kerjanya. Ini bukan sekadar masalah kesalahpahaman, ini adalah masalah karakter yang busuk di dalam sistem perusahaannya. Kamu tahu, Siska? Kirana menyebut nama yang tertera di name tag pelayan itu, membuat Siska sedikit tersentak. Sombong itu ada harganya. Dan biasanya, harganya sangat mahal. Aku hanya ingin makan siang. Kenapa kamu begitu bersikeras mengusirku seolah-olah aku ini wabah penyakit? Karena kamu memang pengganggu, seru Siska, tidak peduli lagi dengan etiket. Tempat ini adalah simbol kemewahan. Pak Arka membangun tempat ini untuk orang-orang berkelas, bukan untuk rakyat jelata yang ingin merasa hebat hanya dengan duduk di kursi mahal. Kamu tahu siapa Arka? Dia calon suamiku. Dan aku, sebagai calon nyonya di sini, tidak akan membiarkan citra restoranku rusak karena ada satu orang kumuh yang bersikeras ingin makan di meja VIP. Pengakuan Siska yang menyebut Arka sebagai calon suaminya hampir membuat Kirana tertawa terbahak-bahak. Calon suami? Kirana adalah wanita yang telah menemani Arka sejak pria itu hanya memiliki satu ruko kecil hingga sekarang memiliki jaringan restoran internasional. Mereka telah menikah secara resmi selama 3 tahun, dan rencana resepsi besar mereka memang baru akan digelar bulan depan, yang mungkin disalahartikan oleh Siska sebagai pernikahan yang akan datang. Kirana menarik napas panjang, mencoba menahan kegeliannya membuncah di dadanya. Oh, jadi kamu calon istri pemilik restoran ini? Itu pengakuan yang sangat berani. Apakah Arka tahu kalau dia punya calon istri sepertimu di sini? Tentu saja dia tahu. Dia yang memberiku posisi ini, dia yang memberiku semua kemewahan ini. Siska berbohong tanpa berkedip,
semakin tenggelam dalam halusinasinya sendiri. Ia merasa dengan membawa nama Arka, Kirana akan segera menciut dan lari ketakutan. Jadi, sebelum aku kehilangan kesabaran dan meminta orang menyeretmu ke trotoar, sebaiknya kamu berdiri sekarang juga. Kirana justru melipat tangannya di dada, tetap duduk dengan tegak. Bagaimana jika aku tidak mau? Aku ingin melihat sejauh mana calon istri pemilik restoran ini bisa bertindak terhadap pelanggan yang sah. Siska mengepalkan tangannya. Amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Di matanya, Kirana bukan lagi sekadar pelanggan miskin, tapi ancaman bagi ego dan kebohongannya. Ia melihat sebuah gelas es teh yang baru saja disiapkan Maya di atas nampan di dekat bar, niat jahat mulai muncul di kepalanya. "Kamu benar-benar keras kepala ya?" bisik Siska dengan nada mengancam. "Baiklah. Kalau kamu tidak mau pergi secara baik-baik, jangan salahkan aku kalau baju murahmu itu jadi sedikit lebih berwarna." Kirana melihat kilat di mata Siska dan ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, alih-alih menghindar, Kirana sengaja tetap di tempatnya. Ia ingin dunia melihat, dan ia ingin punya bukti nyata tentang seberapa rendah moral karyawannya ini sebelum ia memberikan hadiah yang setimpal. "Silakan, Siska," tantang Kirana dengan suara yang sangat tenang. "Tunjukkan padaku bagaimana cara seorang istri pemilik menyambut tamunya." Siska tidak membuang waktu. Dengan gerakan kasar, ia menyambar gelas besar berisi es teh manis yang penuh dengan potongan lemon dan es batu itu. Tanpa peringatan, ia menyiramkan seluruh isinya tepat ke arah dada Kirana. Biur. Cairan dingin yang lengket itu membasahi kaos abu-abu Kirana, merembes hingga ke kulitnya, dan meninggalkan noda coklat yang kontras. Potongan es batu jatuh ke pangkuannya dan lantai, sementara aroma teh melati yang kuat memenuhi udara di sekitar mereka. Seluruh restoran mendadak hening total. Bahkan musik instrumen yang sedang diputar seolah-olah terdengar makin mengecil. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara tamu-tamu lain menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan di sebuah restoran berlabel fine dining. Kirana merasakan dinginnya es batu yang menusuk kulitnya, namun di hatinya, ia merasakan kelegaan yang aneh. Siska baru saja menggali lubang kuburnya sendiri, dan lubang itu sangat dalam. Kirana perlahan mengambil selembar tisu dari meja, menyeka sedikit wajahnya yang terkena percikan, lalu mendongak menatap Siska yang sedang berdiri dengan gelas kosong dan senyum penuh kemenangan yang keji. "Puas?" tanya Kirana singkat. "Sangat puas," jawab Siska angkuh. "Sekarang, pergi dan jangan pernah kembali ke sini, atau aku akan melakukan yang lebih buruk dari ini." Kirana tidak beranjak. Ia justru merogoh saku celana olahraganya, mengambil ponsel yang masih kering, dan mulai menekan sebuah nomor di kontak cepatnya. Ia menekan tombol speaker agar semua orang di sana bisa mendengar. "Sekarang," ucap Kirana, suaranya tetap tenang namun dingin seperti es yang baru saja mengguyurnya. "Mari kita lihat apa kata suami kita." Suasana di LSNC kini benar-benar mencekam. Cairan es teh yang lengket masih menetes dari ujung kaos Kirana, jatuh satu persatu ke lantai marmer yang mengkilap, menciptakan bunyi tik-tik-tik yang seirama dengan detak jantung Siska yang mulai berpacu tidak beraturan. Meskipun Siska baru saja melakukan tindakan yang sangat berani, ada sesuatu dalam sorot mata Kirana yang membuatnya merasa tidak nyaman, sebuah ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seseorang yang baru saja dipermalukan di depan publik. Siska berkaca pinggang, mencoba menutupi kegelisahannya dengan tawa yang dipaksakan. "Kenapa? Mau menelepon polisi? Silakan. Aku punya pengacara terbaik, dan suamiku, pemilik tempat ini,
bisa membeli hukum dengan jentikan jari. Kamu itu cuma sampah yang tidak sengaja masuk ke istana, dan tugas pelayan adalah membuang sampah, bukan? Kirana sama sekali tidak menanggapi hinaan itu. Ia hanya menatap layar ponselnya yang menyala, menunggu sambungan di ujung telepon diangkat. Di sekitar mereka, beberapa pelanggan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Siska, yang menyadari ia sedang direkam, justru semakin bersemangat melakukan aksinya. Ia merasa ini adalah panggung untuk menunjukkan betapa setianya ia menjaga eksklusivitas restoran calon suaminya. Lihat semuanya, seru Siska kepada para tamu lainnya dengan suara lantang, seolah-olah sedang berpidato. Wanita ini mencoba menggoda staf kami dan bersikap kasar karena dia tidak mampu memesan makanan di sini. Sebagai calon istri dari Arka, pemilik LSNC, saya tidak akan membiarkan standar tempat ini jatuh hanya karena rasa kasihan kepada orang-orang seperti dia. Calon istri, ya? Gumam Kirana pelan, suaranya nyaris teredam oleh keributan, namun Siska mendengarnya. Ya. Dan sebentar lagi aku akan menjadi nyonya besar di seluruh jaringan bisnis ini. Kamu hanya akan menjadi noda di lantai yang harus segera dipel. Siska maju selangkah, menunjuk wajah Kirana dengan jarinya yang berkutek merah darah. Tahu tidak, Arka memberikan jam tangan ini sebagai tanda pertunangan kami minggu lalu. Dia bilang, Siska, kamu adalah satu-satunya wanita yang pantas bersanding denganku. Jadi, siapa kamu berani meragukanku? Maya, pelayan muda yang sedari tadi menyaksikan, gemetar hebat. Ia tahu Siska berbohong, jam tangan itu dibeli Siska melalui cicilan online yang sering ia keluhkan, tapi Maya terlalu takut untuk bicara. Siska sering mengancam akan memecat siapapun yang membongkar rahasianya. Tepat saat itu, panggilan di ponsel Kirana terhubung. Sebuah suara bariton yang dalam dan berwibawa terdengar dari speaker ponsel, memecah kebisingan. Halo, sayang? Tumben sekali menelepon jam segini. Bukannya kamu tadi bilang mau jogging sebentar lalu mandi? Suara itu adalah suara Arka. Sangat khas, sangat dikenal oleh seluruh staf senior di restoran itu, termasuk Siska. Namun, karena kualitas speaker yang sedikit pecah dan keributan di restoran, Siska tidak langsung menyadarinya. Ia hanya berpikir Kirana sedang berbicara dengan seorang pria simpanan atau pacar dari kalangan bawah. Kirana menarik napas panjang, matanya tidak lepas dari wajah Siska yang masih terlihat angkuh. Sayang, sepertinya aku sudah mandi duluan sebelum sampai di rumah, ucap Kirana dengan nada bicara yang manis namun mengandung getaran ancaman yang halus. Mandi? Apa maksudmu? Tanya Arka di ujung telepon, suaranya terdengar bingung sekaligus cemas. Aku sedang di LSNC. Dan tebak apa? Aku baru saja bertemu dengan istri barumu. Dia sangat perhatian, sayang. Dia bahkan memandikanku dengan segelas es teh manis tepat di depan semua pelangganmu karena dia menganggap aku tidak level berada di sini. Hening. Kali ini benar-benar hening dari ujung telepon. Siska sempat tertegun mendengar nama LSNC disebut, tapi ia segera mencibir. Akting yang bagus. Kamu menelepon siapa? Pacarmu yang supir taksi itu? Jangan coba-coba membohongiku dengan menyebut nama LSNC seolah kamu kenal dengan suamiku. Namun, suara Arka kembali terdengar, kali ini dengan nada yang jauh lebih rendah, lebih dingin, dan penuh dengan kemarahan yang tertahan. Siapa yang melakukannya? Kirana? Siapa yang berani mengaku sebagai istriku dan menyentuhmu? Siska mengerutkan kening. Suara itu terdengar familiar. Sangat familiar. Pikirannya mulai berputar cepat.
Ia mengingat kembali rekaman suara Arka saat memberikan pengarahan bulanan via Zoom. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Tidak mungkin, pikirnya. Wanita kumuh ini tidak mungkin mengenal Pak Arka secara pribadi. Dia bilang namanya Siska, jawab Kirana tenang, sambil mengelap tetesan teh di meja dengan ujung jarinya. Dia memakai jam tangan yang katanya kamu berikan sebagai tanda pertunangan. Dia juga bilang kalau dia punya kuasa penuh untuk mengusir siapapun yang menurutnya merusak pemandangan restoranmu. Aku hanya ingin tahu, sayang, kapan kita bercerai sampai kamu punya istri baru yang begitu hebat ini? Kirana, jangan bicara seperti itu. Suara Arka terdengar panik sekarang. Aku tidak pernah mengenal siapapun bernama Siska selain staf operasional, dan aku tidak pernah bertunangan dengan siapapun selain kamu. Tetap di sana. Jangan bergerak sedikit pun. Aku sedang di jalan, hanya 5 menit dari lokasimu. Aku bersumpah, siapapun yang menyentuhmu akan membayar ini dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Klik. Sambungan terputus. Siska berdiri mematung. Gelas kosong di tangannya perlahan merosot dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu seolah-olah menjadi tanda dimulainya kehancuran dunianya. Ia menatap Kirana dengan mata yang melebar, mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada kata yang sanggup keluar. Tadi kamu bilang apa, Siska? Kirana berdiri dari kursinya. Meski bajunya basah dan berantakan, aura kepemimpinan dan keanggunan yang selama ini ia sembunyikan kini meledak keluar. Ia berdiri tegak, menatap Siska tepat di mata. Kamu adalah nyonya di sini? Kamu adalah orang yang paling berkuasa. Kakakmu, kamu pasti bohong. Suara Siska bergetar hebat. Itu suara rekaman, kan? Kamu hanya pura-pura menelepon Pak Arka untuk menakutiku. Kirana hanya tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. 5 menit, Siska. Suamiku bilang dia akan sampai dalam 5 menit. Mengingat betapa cintanya dia padamu sebagai istri barunya, aku yakin dia akan sangat senang melihat bagaimana kamu menyambutku hari ini. Kirana kemudian menoleh ke arah Maya yang masih berdiri mematung. Maya, benar namamu Maya? Tolong ambilkan saya serbet bersih. Dan Siska, sebaiknya kamu mulai menyusun kata-kata perpisahanmu, karena istana yang kamu banggakan ini akan segera runtuh di depan matamu. Siska mencoba bicara, mencoba melawan, namun kakinya terasa seperti jeli. Ia melihat ke arah pintu masuk restoran, dan di sana, ia melihat mobil Mercedes hitam yang sangat ia kenal baru saja berhenti dengan rem mendadak di depan lobi. Keheningan yang mencekam menyelimuti LSNC. Siska berdiri mematung, menatap pintu kaca restoran dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan. Mercedes-Benz S-Class hitam itu berhenti tepat di depan lobi, mobil yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari jauh, mobil milik pria yang sering ia ceritakan kepada teman-temannya sebagai kekasih rahasianya. Namun, bukannya merasa senang melihat calon suaminya datang, Siska justru merasakan serangan panik yang luar biasa. Ia menoleh ke arah Kirana yang masih duduk dengan tenang, menyeka noda coklat di lengannya dengan serbet yang diberikan Maya. Ketenangan Kirana adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi Siska. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja diguyur air es tetap bisa bersikap seolah ia baru saja menerima buket bunga? Ini tidak mungkin, bisik Siska pada dirinya sendiri. Wanita ini pasti penipu. Dia pasti memakai aplikasi pengubah suara. Siska mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tidak boleh terlihat kalah di depan staf lain dan pelanggan yang sedang menonton. Jika ia mundur sekarang,
Semua kebohongan yang ia bangun selama berbulan-bulan, statusnya sebagai orang spesial di mata Pak Arka, akan hancur lebur. Ia harus melakukan serangan balik. Ia harus membuat Kirana terlihat sebagai orang gila yang mencoba merusak reputasi restoran. Dengar ya, penipu. Siska berteriak, suaranya gemetar namun dipaksakan keras. Aku tidak tahu siapa yang kamu telepon tadi, tapi kalau kamu pikir akting murahanmu itu bisa menakutiku, kamu salah besar. Kamu pikir dengan pura-pura menelepon Pak Arka, aku akan percaya? Kirana hanya mendongak sebentar, menatap Siska dengan tatapan datar. Aku tidak memintamu percaya, Siska. Aku hanya memintamu menunggu. Menunggu apa? Menunggu pacar premanmu datang dan mengaku sebagai Pak Arka? Siska tertawa histeris, sebuah tawa yang terdengar hambar. Ia menoleh ke arah pelanggan yang mulai berbisik. Lihat wanita ini. Dia sudah masuk ke sini dengan baju olahraga kotor, dan sekarang dia mencoba melakukan pemerasan dengan mengaku-ngaku sebagai istri pemilik. Ini gila. Siska kemudian kembali mendekati meja Kirana. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang lebih drastis untuk membuktikan kekuasaannya sebelum Arka benar-benar masuk. Ia melihat gelas es teh milik Kirana yang tadi hanya tumpah setengah karena sisa es batu yang masih menyumbat di dasar gelas. Kamu mau tahu apa yang terjadi pada orang yang mencoba mengusik posisiku? Siska mendesis pelan, hanya cukup didengar oleh Kirana. Dengan gerakan yang sangat cepat dan penuh kebencian, Siska menyambar sisa gelas es teh itu. Kali ini, ia tidak menyiramnya ke baju, melainkan langsung ke arah kepala Kirana. Biur. Cairan teh yang tersisa beserta butiran es batu kecil menghujam rambut dan wajah Kirana. Air dingin itu mengalir masuk ke balik kerah kausnya, membuat Kirana memejamkan mata sesaat. Rambut yang tadi diikat rapi kini basah kuyup dan berantakan. Siska, apa yang kamu lakukan? Maya berteriak dari balik bar, tidak mampu lagi menahan rasa ngerinya. Staf lain juga terkesiap. Melakukan satu siraman mungkin dianggap kecelakaan atau emosi sesaat, tapi melakukan yang kedua kalinya pada pelanggan yang diam adalah tindakan kriminal. Siska bernapas terengah-engah, wajahnya penuh kepuasan yang bengis. Itu untuk keberanianmu menyebut nama suamiku dalam kebohonganmu. Sekarang, keluar dari sini sebelum aku menyeretmu. Kirana tetap diam. Ia tidak membalas. Ia hanya mengambil napas panjang, membiarkan air teh itu menetes dari ujung hidungnya. Di luar sana, pintu mobil Mercedes terbuka. Seorang pria dengan setelan jas navy yang pas di tubuhnya keluar dengan langkah terburu-buru. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang dan penuh amarah. Siska melihat Arka berjalan menuju pintu masuk. Dalam otaknya yang kacau, Siska memutuskan untuk melakukan satu langkah nekat. Ia harus menjadi korban. Siska tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer, tepat di dekat pecahan gelas tadi. Ia mengacak-acak sedikit rambutnya sendiri dan mulai terisak dengan suara yang dibuat-buat pilu. Pak Arka. Tolong, Pak. Tangis Siska pecah saat pintu restoran terbuka dan Arka melangkah masuk. Arka tidak menoleh ke kiri atau kanan. Matanya menyapu seluruh ruangan dan langsung terkunci pada sosok wanita yang duduk di sudut jendela, istrinya, dalam keadaan basah kuyup dari kepala hingga dada, dengan potongan es batu yang masih tersangkut di lipatan bajunya. Pak Arka, syukurlah Bapak datang. Siska merangkak mendekati kaki Arka, mencoba memegang ujung celana pria itu. Wanita ini, dia pelanggan gila, Pak. Dia masuk tanpa izin, menghina saya, bahkan dia mengaku-ngaku sebagai istri Bapak dan mengancam akan memecat saya. Saya hanya mencoba melindungi nama baik Bapak,
tapi dia malah menyerang saya. Langkah Arka terhenti. Ia menatap ke bawah, ke arah Siska yang bersimpuh di kakinya dengan air mata buaya yang mengalir deras. Lalu, ia menatap ke arah Kirana yang perlahan berdiri dari kursinya. Kirana tidak mengeluarkan air mata. Ia hanya berdiri di sana, dengan baju yang basah kuyup dan wajah yang dibasahi teh, namun tetap terlihat seperti seorang ratu yang sedang meninjau wilayahnya. Ia memberikan senyum tipis yang mematikan kepada suaminya. Sayang, suara Kirana terdengar tenang di tengah drama Siska yang histeris. Sepertinya, istri barumu ini sangat berbakat dalam akting. Dia baru saja memberiku mandi kedua karena dia merasa aku terlalu kotor untuk restoran semewah ini. Arka merasakan darahnya mendidih. Ia tidak pernah membiarkan sehelai rambut pun di kepala istrinya tersakiti, dan sekarang, di depan matanya sendiri, istrinya dipermalukan oleh bawahannya di tempat yang mereka bangun bersama. Arka menyentakkan kakinya agar pegangan Siska terlepas. Ia berjalan melewati Siska seolah wanita itu hanya gundukan debu di lantai. Langkahnya mantap menuju Kirana. Tanpa mempedulikan bajunya sendiri yang mungkin akan ikut basah atau kotor, Arka langsung melepas jas mahalnya dan menyampirkannya ke bahu Kirana yang kedinginan. Ia mengambil sapu tangan dari sakunya dan mulai menyeka wajah Kirana dengan gerakan yang sangat lembut, penuh kasih sayang, sekaligus penuh penyesalan. "Maafkan aku," bisik Arka, suaranya bergetar karena emosi. "Aku terlambat." Siska, yang masih terduduk di lantai, merasa dunianya seolah berhenti berputar. Suara, sayang, yang keluar dari mulut Kirana tadi, dan bagaimana Pak Arka menatap wanita itu bukan tatapan seorang atasan kepada pengganggu. Itu adalah tatapan pemujaan seorang suami kepada istrinya. Seluruh orang di restoran itu kini menahan napas. Mereka baru saja menyadari bahwa wanita olahraga yang mereka remehkan adalah pemilik asli dari tempat itu. Arka memutar tubuhnya, menghadap ke arah Siska yang kini pucat pasi, lebih putih dari tembok restoran. Matanya yang tadi lembut saat menatap Kirana, kini berubah menjadi sedingin es kutub. "Tadi kamu bilang, kamu siapa?" tanya Arka dengan suara yang begitu rendah hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Restoran LSNC yang biasanya dipenuhi denting sendok perak dan obrolan elegan, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang sunyi sekaligus mengerikan. Arka berdiri mematung di tengah ruangan. Jas mahalnya kini membungkus bahu Kirana, menutupi kaos olahraga yang basah kuyup dan lengket oleh sisa es teh. Pemandangan itu begitu kontras, seorang pria dengan wibawa luar biasa sedang mendekap seorang wanita yang tampak berantakan, namun memancarkan aura kemenangan yang mutlak. Siska, yang masih bersimpuh di lantai marmer, merasakan dingin yang jauh lebih menusuk daripada air es manapun. Ia menatap ujung sepatu kulit Arka yang mengkilap, tidak berani mendongak. Kebohongan yang selama ini ia rangkai dengan rapi, tentang hubungan spesialnya dengan sang pemilik, tentang janji-janji manis yang ia karang sendiri di depan rekan kerjanya, kini menguap tak bersisa di hadapan kenyataan. "Saya tanya sekali lagi," suara Arka memecah keheningan, rendah namun bergema di setiap sudut restoran. "Siapa kamu?" Siska menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering, seolah-olah ia baru saja menelan pasir. "Pepa Arka, saya Siska, pelayan senior di sini. Saya hanya mencoba menjalankan prosedur." "Prosedur?" Arka memotong dengan nada datar yang mematikan. Ia melirik ke arah gelas pecah di lantai dan noda teh yang berceceran di kursi VIP. "Prosedur mana di perusahaan saya yang mengajarkan karyawan untuk menyiram pelanggan dengan minuman? Apalagi pelanggan itu adalah istri saya, pemilik sah dari seluruh jaringan restoran ini.
Kalimat terakhir Arka bak hantaman palu godam bagi Siska. Meskipun ia sudah menduganya sejak Arka memeluk Kirana, mendengar pengakuan itu secara langsung dari mulut Arka membuatnya merasa seolah tanah yang ia pijak runtuh seketika. Kirana perlahan menarik diri dari dekapan Arka, meskipun jas suaminya masih tersampir di bahunya. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Siska yang masih menunduk. Kirana memegang ponselnya yang masih menyala, ponsel yang tadi ia gunakan untuk menelepon Arka. Tadi kamu bilang, suamimu bisa membeli hukum dengan jentikan jari, kan? Kirana berbicara dengan nada yang hampir terdengar seperti bisikan, namun setiap kata terasa seperti sayatan. Kamu bilang kamu adalah orang yang paling berkuasa di sini karena Arka sangat memujamu. Sekarang, suamiku sudah ada di sini, Siska. Kenapa kamu tidak minta dia untuk melindungimu? Siska hanya bisa terisak pelan. Maaf, Bu, saya tidak tahu, saya pikir ibu hanya. Kamu pikir saya orang miskin yang bisa kamu injak-injak? Kirana menyela dengan tajam. Masalahnya bukan karena kamu tidak tahu siapa saya, Siska. Masalahnya adalah kamu merasa punya hak untuk menghina siapapun yang kamu anggap di bawah levelmu. Kamu menggunakan nama suami saya untuk membangun kekuasaan palsu dan menindas rekan-rekan kerjamu. Kirana kemudian menatap ke arah kerumunan staf yang berdiri mematung di belakang bar. Maya, kemari. Maya, dengan kaki gemetar, berjalan mendekat. Ia menunduk dalam-dalam di depan Kirana dan Arka. Iya, Bu. Tadi dia bilang dia adalah istri Arka. Apakah dia sering melakukan ini? Tanya Kirana. Maya sempat melirik Siska yang menatapnya dengan tatapan memohon, namun keberanian Maya akhirnya muncul. Sering, Bu. Kak Siska selalu bilang kalau dia punya hubungan khusus dengan Pak Arka. Dia sering memotong gaji kami jika kami tidak menuruti kemauannya, dan dia selalu memesan meja VIP ini untuk dirinya sendiri atau teman-temannya, lalu meminta kami mencatatnya sebagai tagihan pribadi Pak Arka. Wajah Arka berubah menjadi merah pada mendengar laporan itu. Mencatat tagihan pribadi atas namaku? Di restoranku sendiri. Arka mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menelepon polisi, belum. Ia menelepon Departemen Hukum dan Audit Internal perusahaannya. Halo? Kirim tim audit ke LSNC cabang pusat sekarang juga. Saya ingin pemeriksaan menyeluruh atas semua transaksi manual dan laporan staf dalam 3 bulan terakhir. Dan satu lagi, panggil tim pengacara. Saya ingin mengajukan gugatan atas tindakan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan penggelapan dana perusahaan. Mendengar kata gugatan dan penggelapan, Siska langsung histeris. Ia mencoba meraih kaki Kirana kali ini. Bu Kirana, tolong. Saya hilaf. Saya hanya ingin dihormati. Saya tidak bermaksud jahat. Tolong jangan tuntut saya. Kirana menarik kakinya menjauh, menghindari sentuhan Siska. Ia menatap wanita itu dengan rasa kasihannya mendalam, namun tanpa sedikit pun keraguan untuk bertindak tegas. Menghormati seseorang tidak dilakukan dengan cara merendahkan orang lain, Siska, ucap Kirana dingin. Kamu ingin dihormati sebagai nyonya? Seorang nyonya yang sesungguhnya tahu bagaimana cara memperlakukan orang yang melayaninya dengan martabat, bukan dengan siraman es teh. Arka merangkul bahu Kirana lagi, melindungi istrinya dari drama yang semakin berantakan di lantai. Bawa dia ke ruang belakang sampai polisi datang, perintah Arka kepada 2 orang security yang baru saja masuk. Siska diseret berdiri. Tangisnya memenuhi ruangan, kontras dengan wajah-wajah lega dari staf lainnya yang selama ini tertindas. Sebelum Siska dibawa keluar,
Kirana memberikan satu tatapan terakhir yang sangat tenang. Siska, panggil Kirana. Siska menoleh dengan wajah sembab. Terima kasih atas mandi es tehnya. Itu menyadarkanku bahwa aku masih punya banyak pekerjaan rumah untuk membersihkan kotoran-kotoran di perusahaanku sendiri. Arka kemudian berbalik ke arah seluruh pelanggan yang masih menonton. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Makan siang hari ini gratis untuk semua tamu sebagai permintaan maaf kami atas perilaku tidak profesional staf kami. Kami pastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah instruksi itu diberikan, Arka menuntun Kirana menuju pintu keluar. Ayo, kita pulang. Kamu butuh baju bersih, dan aku butuh menjelaskan padamu bagaimana bisa ada wanita gila yang mengaku sebagai istriku. Kirana tersenyum tipis sambil mengencangkan jas Arka di tubuhnya. Oh, penjelasan itu wajib, sayang. Tapi pertama-tama, aku ingin mampir ke toko baju di seberang. Aku tidak ingin jok mobilmu yang mahal itu basah karena istri barumu ini. Drama di lantai restoran mungkin telah usai, namun bagi Siska, ini adalah awal dari mimpi buruk hukum yang sesungguhnya. Dan bagi Kirana, ini adalah babak baru dalam menegaskan siapa pemegang tahta yang sebenarnya di LSNC. Gema tangisan Siska perlahan menghilang saat security menyeretnya menuju ruang kantor manajer di bagian belakang restoran. Namun, kepergiannya tidak lantas membawa ketenangan instan. Di dalam area staf dan dapur LSNC, suasana justru berubah menjadi hiruk-pikuk yang penuh kecemasan. Berita bahwa wanita yang baru saja diguyur es teh adalah Kirana, sang pemilik utama sekaligus istri sah Arka, telah menyebar seperti api yang ditiup angin kencang ke seluruh departemen. Di ruang kantor yang sempit namun mewah, Siska duduk tersungkur di kursi kayu jati. Wajahnya yang semula penuh riasan tebal kini berantakan, maskara hitam luntur membentuk garis-garis gelap di pipinya, senada dengan noda teh yang mulai mengering di seragamnya. Ia menatap kosong ke arah pintu yang dijaga ketat. Otaknya yang tadi penuh dengan skenario kebohongan kini buntu. Ini tidak mungkin terjadi. Gumamnya berkali-kali. Tangannya yang gemetar mencoba meraih tas tangannya yang diletakkan kasar di atas meja oleh security. Ia ingin mencari ponselnya, ingin menghubungi seseorang, siapapun, yang bisa membantunya keluar dari lubang jarum ini. Namun, ia sadar, semua orang yang ia klaim sebagai kenalan berpengaruh hanyalah fiksi yang ia ciptakan untuk menakuti pelayan junior. Sementara itu, di koridor luar, Pak Danu, sang manajer restoran yang baru saja kembali dari urusan perbankan, tampak pucat pasi. Ia baru saja menerima telepon singkat dari Arka yang hanya berisi satu kalimat, "Tunggu saya di kantor, dan pastikan tidak ada satupun catatan transaksi yang hilang." Danu masuk ke kantor dengan napas tersengal. Ia menatap Siska dengan kemarahan yang meluap-luap. Selama ini, Danu memang sedikit menutup mata terhadap perilaku sombong Siska karena Siska adalah salah satu pelayan dengan angka penjualan tertinggi, walaupun ia tahu Siska sering menggunakan cara-cara manipulatif. "Apa yang kamu lakukan, Siska?" teriak Danu sambil membanting tasnya ke meja. "Kamu sudah gila? Kamu menyiram pemilik perusahaan ini? Kamu tahu apa artinya ini bagi kita semua?" Siska mendongak, matanya merah. Pak Danu, tolong saya. Saya tidak tahu kalau itu Bu Kirana. Dia datang seperti gelandangan, Pak. Siapa yang menyangka pemilik LSNC akan datang dengan baju olahraga loak? Gelandangan." Danu tertawa getir, tawa yang penuh rasa frustrasi. Meskipun dia memakai karung goni sekalipun, dia tetap atasanmu. Dan bahkan jika dia memang gelandangan, kamu tidak punya hak untuk menyiramnya.
Sekarang lihat, Pak Arka mengirim tim audit internal. Kamu tahu apa artinya itu, kan? Siska terdiam. Audit internal adalah kata yang paling ia takuti. Selama 3 bulan terakhir, Siska telah melakukan permainan kecil dengan sistem kasir. Ia seringkali membatalkan pesanan tunai setelah tamu pergi, lalu memasukkan uangnya ke kantong pribadi. Ia juga sering menambahkan biaya layanan tambahan secara ilegal kepada tamu-tamu turis yang tidak mengerti bahasa lokal, mengklaimnya sebagai pajak VIP yang sebenarnya masuk ke rekening pribadinya untuk mencicil jam tangan dan tas bermereknya. Di sisi lain, di area lounge depan yang sudah mulai dikosongkan dari pelanggan, tim audit yang dipimpin oleh seorang pria berkacamata bernama Gunawan baru saja tiba. Mereka bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Laptop dibuka, kabel data dihubungkan ke peladen pusat restoran, dan semua buku laporan manual disita. Maya, yang masih merasa syok, mendekati Gunawan. "Pak, apakah saya harus menceritakan semuanya?" Gunawan menatap Maya dengan tegas namun tenang. "Ceritakan setiap detailnya, Maya. Bu Kirana ingin setiap parasit di tempat ini dibersihkan hari ini juga. Jangan takut, posisi Anda dijamin aman jika Anda jujur." Maya menarik napas dalam. Ia mulai membeberkan bagaimana Siska memaksa para pelayan junior untuk memberikan 10% dari tip mereka kepadanya sebagai uang keamanan. Ia menceritakan bagaimana Siska sering membawa pulang bahan makanan premium seperti daging wagyu dan botol anggur mahal dengan cara memanipulasi laporan inventaris, mengklaim bahwa barang-barang tersebut rusak atau kedaluarsa. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya dicatat dengan teliti. Di dalam kantor, Siska yang bisa mendengar sayup-sayup percakapan di luar mulai merasa sesak napas. Ia tahu, kebohongannya tentang menjadi istri Arka hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, terdapat tumpukan pelanggaran kriminal yang bisa menjebloskannya ke penjara untuk waktu yang lama. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Arka masuk kembali, kali ini tanpa Kirana. Kirana sedang berada di mobil, mengganti pakaiannya dengan baju yang baru saja dibeli oleh asisten pribadinya. Kehadiran Arka di ruangan itu membuat suhu seolah turun beberapa derajat. "Sudah selesai menangisnya, Siska?" tanya Arka dingin. Ia duduk di kursi utama, menatap Siska seolah-olah wanita itu adalah serangga yang mengganggu. "Pak Arka, tolong, saya bekerja keras untuk restoran ini." Siska mencoba merangkak di lantai, mendekati kaki Arka lagi. "Bekerja keras untuk merampok saya, maksudmu?" Arka melempar sebuah map yang baru saja diberikan oleh Gunawan ke atas meja. Di dalamnya terdapat cetakan transaksi yang dibatalkan secara mencurigakan di bawah nama akun Siska. Tim audit baru bekerja 15 menit dan mereka sudah menemukan penggelapan senilai hampir 100 juta rupiah. Itu baru dari sistem kasir. Belum dari inventaris gudang. Siska membeku. Angka itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan karena ia tidak pernah menghitung total jarahannya secara akumulatif. "Dan yang paling membuat saya muak," Arka melanjutkan, suaranya naik satu nada, "adalah fakta bahwa kamu menggunakan nama saya untuk mengancam orang-orang kecil. Kamu merusak nama baik keluarga saya. Istri saya membangun bisnis ini dengan empati, dan kamu menghancurkannya dengan arogansi." Arka berdiri, menoleh ke arah Pak Danu. "Danu, kamu dibebas tugaskan sementara karena kelalaian dalam pengawasan. Dan untuk Siska, jangan harap ada surat pengunduran diri. Kamu dipecat secara tidak hormat karena tindak pidana penggelapan dan penyerangan." Tepat saat itu, 2 orang petugas kepolisian berseragam masuk ke dalam ruangan.
Siska menjerit histeris saat borgol dingin melingkari pergelangan tangannya yang masih mengenakan jam tangan mewah hasil curiannya. Bawa dia, perintah Arka tanpa belas kasihan. Siska diseret keluar melewati area restoran yang kini dipenuhi oleh staf yang menatapnya dengan pandangan dingin dan muak. Tidak ada lagi yang merasa kasihan. Si nyonya palsu itu akhirnya jatuh dari singgasana imajinasinya, meninggalkan noda es teh di lantai yang kini sedang dipel hingga bersih oleh petugas kebersihan, sebuah simbol bahwa pembersihan besar-besaran di LSNC baru saja dimulai. Kegaduhan di ruang belakang LSNC berangsur-angsur mereda, menyisakan kesunyian yang berat di area komunal restoran. Siska telah dibawa pergi, namun bayang-bayang kesombongannya masih tertinggal seperti aroma es teh yang tumpah, manis namun memuakkan. Di depan lobi, sebuah mobil SUV hitam lainnya tiba, mengawal Mercedes milik Arka. Dari dalamnya keluar asisten pribadi Kirana yang membawakan beberapa tas belanja berisi pakaian ganti sutra yang elegan. Kirana melangkah masuk kembali ke restoran setelah berganti pakaian di ruang istirahat khusus pemilik. Ia kini mengenakan setelan blazer berwarna krem gading dengan celana kulot senada. Rambutnya yang tadi basah kuyup kini telah dikeringkan dan ditata sederhana namun berkelas. Tidak ada lagi jejak pelari pagi yang kusam. Yang berdiri di sana adalah Kirana Indah Lestari, sang pemegang saham mayoritas yang sesungguhnya. Arka berdiri di dekat bar, sedang berbicara dengan Gunawan dari tim audit. Begitu melihat istrinya datang, ekspresi keras di wajah Arka melunak seketika. Ia melangkah menghampiri Kirana, matanya memindai sang istri dengan penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja? Kulitmu tidak iritasi karena air teh itu?" tanya Arka sambil menggenggam tangan Kirana. Kirana tersenyum lembut, senyum yang jauh berbeda dari senyum dingin yang ia berikan pada Siska tadi. "Aku baik-baik saja, Arka. Hanya sedikit lengket tadi, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Terima kasih sudah datang secepat itu. Aku akan datang bahkan jika aku sedang di tengah rapat kabinet sekalipun jika itu untukmu," balas Arka tegas. Ia kemudian menoleh ke arah seluruh staf yang kini berbaris rapi di tengah ruangan. Mereka semua menunduk, tak berani menatap langsung pasangan raja dan ratu kuliner ini. Arka berdeham, suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang berplafon tinggi itu. "Semuanya, dengarkan baik-baik. Hari ini adalah hari yang memalukan bagi LSNC. Bukan karena ada pelanggan yang disiram air, tapi karena ada duri dalam daging yang tumbuh subur di bawah hidung kita semua. Saya minta maaf karena kelalaian manajemen pusat, orang seperti Siska bisa berkuasa dan menindas kalian." Para staf saling pandang, beberapa mulai berani mendongak dengan mata berkaca-kaca. Selama ini mereka merasa tidak punya suara, namun hari ini, pemilih tertinggi mereka berdiri membela mereka. "Mulai hari ini," lanjut Arka, "sistem pelaporan staf akan diubah total. Tidak akan ada lagi pelayan senior yang bisa memotong tip atau mengancam posisi kalian. Dan untuk posisi manajer operasional." Arka melirik ke arah Maya yang berdiri di barisan paling depan, masih meremas ujung celemeknya. Kirana melangkah maju, mengambil alih pembicaraan. "Maya, kemari." Maya gemetar saat melangkah mendekat. "Iya, Bu Kirana. Tadi kamu adalah satu-satunya orang yang punya keberanian untuk membela kebenaran, meskipun kamu tahu posisimu terancam," ucap Kirana dengan nada hangat. "Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga di perusahaan ini. Pak Danu akan dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan, dan selama masa transisi ini, saya ingin kamu menjadi asisten manajer pelaksana. Gunawan akan membimbingmu dalam hal administrasi." Mata Maya membelalak. "Tapi Bu, saya hanya pelayan junior." "Kamu punya integritas, Maya.
Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan pengalaman puluhan tahun sekalipun, potong Kirana tegas. Gunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa restoran ini bisa dijalankan dengan rasa hormat, bukan ketakutan. Staf lain spontan bertepuk tangan pelan, sebuah gelombang kelegaan menyapu ruangan itu. Namun, di tengah suasana haru itu, pintu depan restoran kembali terbuka. Seorang pria paruh baya dengan pakaian safari necis masuk dengan terburu-buru. Dia adalah Pak Broto, salah satu investor minoritas yang juga merupakan paman dari Siska, fakta yang selama ini disembunyikan Siska dari catatan kepegawaian namun ia gunakan untuk menggertak manajemen lokal. Arka. Kirana. Apa-apaan ini? Saya baru saja mendapat kabar keponakan saya diseret polisi dari sini, teriak Pak Broto dengan wajah memerah. Arka berdiri tegak, menghalangi jalan Pak Broto agar tidak mendekat ke arah Kirana. Pak Broto, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Kami baru saja akan mengirimkan berkas penghentian kerjasama dan somasi hukum ke kantor Anda. Pak Broto tersentak. Apa maksudmu? Siska itu anak baik, dia hanya mungkin sedikit tegas dalam bekerja. Kalian tidak bisa memperlakukannya seperti kriminal hanya karena masalah sepele. Sepele. Kirana melangkah keluar dari balik punggung Arka. Ia memberikan tablet yang berisi rekaman CCTV tadi ke tangan Pak Broto. Menyiram pemilik perusahaan 2 kali, mengaku sebagai istri sah dari suami saya, dan menggelapkan dana perusahaan senilai 100 juta rupiah. Apakah itu yang Anda sebut sepele, Pak Broto? Pak Broto terdiam saat melihat rekaman video di mana Siska dengan angkuhnya mengguyur kepala Kirana dengan es teh. Wajahnya yang semula garang perlahan memucat. Di dunia bisnis kelas atas, reputasi adalah segalanya. Dan apa yang dilakukan Siska bukan hanya pelanggaran kerja, tapi penghinaan terhadap martabat keluarga Arka dan Kirana. Jika Anda mencoba membela keponakan Anda, lanjut Arka dengan nada mengancam, maka saya akan memastikan audit ini juga masuk ke aliran dana investasi Anda di cabang-cabang lain. Saya punya kecurigaan bahwa perilaku Siska adalah cerminan dari didikan keluarganya. Pak Broto langsung bungkam. Ia tahu Arka tidak pernah main-main dengan ucapannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan keluar dari restoran dengan langkah 1000, meninggalkan keponakannya membusuk di balik jeruji besi demi menyelamatkan asetnya sendiri. Kirana mengembuskan napas panjang. Ia merasa lelah, namun puas. Ia menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Arka. Ternyata menjadi gelandangan selama 1 jam sangat melelahkan, ya? Arka tertawa kecil, mengecup kening istrinya di depan semua staf, sebuah pernyataan publik yang tak terbantahkan tentang siapa istri yang sebenarnya. Kamu adalah gelandangan paling cantik dan paling berbahaya yang pernah aku kenal, Kirana. Restoran LSNC mungkin kehilangan 1 pelayan senior hari itu, namun mereka mendapatkan kembali jiwanya. Dan bagi Siska, yang kini sedang duduk di sel kantor polisi yang dingin, ia akhirnya menyadari bahwa mahkota yang ia curi dari imajinasinya tidak akan pernah bisa menyelamatkannya dari badai yang ia ciptakan sendiri. Pembersihan besar-besaran di LSNC tidak berhenti pada penangkapan Siska. Begitu matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, suasana restoran yang biasanya dipenuhi tawarnya kaum elit kini berubah menjadi ruang sidang yang sunyi. Kirana duduk di meja nomor 01, meja yang tadi menjadi saksi bisu penghinaan terhadap dirinya, namun kali ini ia duduk sebagai hakim. Di hadapannya, 5 orang pelayan senior yang selama ini menjadi tangan kanan Siska berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka adalah kelompok yang sering disebut sebagai geng Siska, sekumpulan staf yang ikut menikmati fasilitas ilegal dari hasil memalap pelayan junior dan memanipulasi tagihan. Tadi, saat Siska menyiram saya,
kalian semua melihat, bukan? Suara Kirana membelah kesunyian. Tidak ada nada marah yang meledak-ledak, namun dinginnya suara itu membuat mereka merinding. Salah satu pelayan pria, Randy, mencoba membela diri. Bu, kami hanya takut. Siska bilang dia punya hubungan khusus dengan Pak Arka dan didukung oleh Pak Broto. Kami hanya menjalankan perintah senior. Kirana meletakkan cangkir teh hangat yang baru saja disajikan Maya ke atas meja. Bunyi denting porselen itu terdengar sangat nyaring. Takut? Atau kalian menikmati bagian dari potongan tip yang dia ambil dari Maya dan teman-temannya? Takut? Atau kalian merasa bangga bisa mengusir pelanggan yang tidak berjas hanya karena kalian merasa menjadi bagian dari kelas atas? Arka berdiri di samping jendela besar, melipat tangannya di dada. Matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Loyalitas buta pada orang yang salah adalah pengkhianatan terhadap perusahaan. Kalian tidak hanya membiarkan kejahatan terjadi, kalian adalah kaki tangannya. Gunawan, sang ketua tim audit, melangkah maju dan menyerahkan beberapa lembar kertas. Ibu Kirana, Pak Arka, dari data lokasir, kelima orang ini secara konsisten menggunakan kode akses Siska untuk melakukan fraud, pembatalan transaksi, pada pesanan-pesanan tunai. Mereka berbagi persentase dari hasil penggelapan itu. Wajah Randy dan teman-temannya mendadak pucat pasi. Mereka mengira kejahatan mereka tertutup rapat di balik otoritas Siska. Mereka lupa bahwa dalam sistem digital yang dibangun Arka, setiap sidik jari digital meninggalkan jejak. Kebenaran memang seringkali menampar, bukan? Kirana berdiri, berjalan perlahan mengitari kelima orang itu. Kalian mengira dengan mengikuti Siska, kalian akan aman. Kalian mengira dengan merendahkan orang lain, kalian akan naik kelas. Tapi lihat sekarang. Siska bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi kalian. Tolong, Bu, saya punya cicilan motor. Rintis seorang pelayan wanita bernama Tika, mulai menangis sesenggukan. Maya juga punya keluarga yang harus dibiayai, Tika. Tapi dia tidak mencuri. Dia tidak menghina orang lain demi terlihat hebat, balas Kirana telak. Kalian punya pilihan setiap hari untuk menjadi orang jujur, tapi kalian memilih untuk menjadi penindas. Kirana menoleh ke arah Arka, memberikan kode bahwa keputusan sudah bulat. Arka mengangguk tegas. Kalian semua dipecat, ucap Arka dingin. Tanpa pesangon, karena ini adalah pelanggaran berat dan tindak pidana. Tim hukum kami akan memutuskan apakah kalian akan dilaporkan ke kepolisian bersama Siska atau hanya masuk ke dalam blacklist industri perhotelan nasional. Mendengar kata blacklist, Randy hampir jatuh terduduk. Di industri ini, sekali namamu masuk daftar hitam karena kasus integritas, tidak akan ada hotel atau restoran bintang 5 manapun yang mau menerimamu seumur hidup. Itu adalah hukuman mati bagi karir mereka. Satu persatu, mereka dipaksa melepas seragam kebanggaan LSNC dan menyerahkan kartu identitas karyawan mereka. Saat mereka berjalan keluar dengan langkah gontai, staf junior yang selama ini mereka tindas berdiri di sepanjang koridor. Tidak ada ejekan, hanya tatapan dingin yang menunjukkan bahwa masa kegelapan di bawah rezim Siska telah berakhir. Setelah ruangan bersih dari para pengikut Siska, Kirana menghela napas panjang. Ia menatap Maya yang sedang mengarahkan petugas kebersihan untuk membersihkan sisa-sisa kekacauan di lantai. Maya, panggil Kirana. Maya menghampiri dengan sopan. Iya, Bu. Mulai besok, saya ingin LSNC punya kebijakan baru. Tidak ada lagi meja VIP yang dikhususkan untuk orang tertentu. Siapapun yang datang, selama mereka bersikap sopan, mereka adalah tamu kehormatan kita.
Entah mereka memakai jas seharga 100 juta atau kaos olahraga yang basah kuyup. Maya tersenyum lebar, matanya berbinar. Baik, Bu. Saya akan pastikan pesan itu sampai ke setiap staf. Arka mendekati Kirana dan merangkul pinggangnya. Operasi pembersihan yang sukses, Nyonya Arka. Tapi aku rasa, ada satu hal lagi yang harus kita selesaikan. Apa itu? Tanya Kirana. Kita harus membeli baju olahraga baru untukmu. Baju yang tadi sudah menjadi artefak sejarah perjuanganmu melawan pelayan sombong, goda Arka, mencoba mencairkan suasana. Kirana tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa ringan. Kebenaran memang menampar bagi mereka yang bersalah, namun bagi Kirana, kebenaran adalah pelindung yang paling kokoh. Restorannya kini benar-benar menjadi miliknya lagi, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara jiwa. Malam telah jatuh di Jakarta, namun lampu-lampu kristal di LSNC masih menyala terang, memantulkan bayangan kesibukan yang luar biasa. Jika bab sebelumnya adalah tentang konfrontasi, maka bab ini adalah tentang pembedahan. Arka tidak main-main dengan ucapannya tentang audit menyeluruh. Ia mendatangkan tambahan 3 auditor senior dari kantor pusat untuk menelusuri setiap inci jejak digital dan fisik yang ditinggalkan Siska dan kelompoknya. Kirana duduk di meja manajer, menyesap teh kamomil hangat untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Di depannya, tumpukan map laporan inventaris dan cetakan transaksi kasir berserakan. Gunawan, sang ketua auditor, berdiri di sampingnya dengan wajah yang menunjukkan kelelahan sekaligus kemuakan. Ini jauh lebih buruk dari yang kita duga, Bu Kirana. Gunawan membuka sebuah laporan yang ditandai dengan stabilo merah. Siska tidak hanya mencuri uang tunai. Dia membangun ekosistem korupsi kecil di sini. Kirana mengerutkan kening. Maksudmu? Dia memanipulasi laporan, barang pecah belah, dan bahan baku kedaluarsa. Gunawan menjelaskan sambil menunjuk data. Dalam catatan, restoran ini dilaporkan memecahkan hampir 50 gelas kristal impor setiap bulannya. Namun, setelah kami cek ke gudang dan rekaman CCTV tersembunyi, gelas-gelas itu tidak pecah. Siska menjualnya kembali secara gelap ke vendor catering luar dengan harga miring. Kirana menghela napas panjang. Dan bahan bakunya? Daging Wagyu A5 dan botol-botol wine tahun 1990-an, lanjut Gunawan. Dia melaporkan barang-barang itu rusak karena malfungsi lemari pendingin. Padahal, dia membawa pulang bahan-bahan itu untuk pesta pribadi atau menjualnya ke kolektor. Total kerugian dalam 6 bulan terakhir mencapai hampir $500 miliar. Angka itu membuat Kirana terdiam sejenak. Baginya, uang itu mungkin bukan masalah besar secara nominal dibandingkan total aset perusahaannya, namun pengkhianatan di balik angka itulah yang menyakitkan. LSNC dibangun dengan visi kejujuran dan kualitas, namun di bawah hidungnya, seorang pelayan telah mengubahnya menjadi ladang jarahan. Sementara itu, di area dapur, pembersihan fisik sedang berlangsung. Maya, yang kini mengemban tanggung jawab baru, memimpin para staf junior untuk membongkar loker-loker staf senior yang telah dipecat. Apa yang mereka temukan di dalam loker Siska membuat semua orang terkesiap. Bukan hanya kosmetik mahal, tapi juga beberapa botol minuman keras milik restoran yang disembunyikan di balik tas-tas bermerek. Ini benar-benar gila, gumam Maya sambil mencatat barang-barang temuan tersebut. Dia benar-benar merasa memiliki tempat ini. Arka masuk ke area dapur, mengawasi proses tersebut dengan tangan di saku celana. Ia mendekati Maya. Bagaimana moral staf yang lain, Maya? Maya menoleh dan membungkuk hormat. Awalnya mereka takut, Pak.
Tapi setelah melihat kepolisian membawa Siska dan mendengar penjelasan Bu Kirana, mereka merasa lega. Seolah-olah beban berat baru saja diangkat dari bahu mereka. Bagus, jawab Arka singkat. Pastikan mereka tahu bahwa mulai besok, kejujuran akan dihargai lebih tinggi daripada angka penjualan. Saya ingin budaya kerja di sini berubah total. Kembali ke ruang depan, Kirana memanggil asisten pribadinya. Sampaikan ke tim humas. Saya ingin kita membuat pernyataan resmi terkait insiden hari ini. Tidak perlu menyebut nama secara lengkap, tapi jelaskan bahwa LSNC telah melakukan tindakan tegas terhadap oknum karyawan yang melanggar integritas dan etika pelayanan terhadap pelanggan. Apakah perlu disebutkan bahwa pelanggan tersebut adalah ibu sendiri? Tanya sang asisten. Kirana tersenyum tipis. Tidak perlu. Sebut saja pelanggan. Saya ingin masyarakat tahu bahwa kami membela siapapun tamu kami, bukan hanya karena tamu itu adalah pemiliknya. Itu akan memberikan pesan yang lebih kuat kepada publik. Pembersihan besar-besaran ini berlangsung hingga dini hari. Satu persatu rak dibersihkan, sistem komputer diatur ulang dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh manajemen pusat, dan struktur organisasi baru ditempel di papan pengumuman staf. Saat Kirana dan Arka akhirnya bersiap untuk pulang, mereka berdiri sejenak di depan pintu masuk. Restoran itu kini terasa berbeda. Meskipun tampak sama secara fisik, auranya terasa lebih bersih, lebih ringan. Kamu siap untuk memulai lembaran baru besok? Tanya Arka sambil membukakan pintu mobil untuk istrinya. Kirana menatap logo emas LSNC untuk terakhir kalinya malam itu. Sangat siap. Tapi sebelum itu, aku benar-benar butuh mandi di rumah. Aroma es teh ini sepertinya mulai menghantuiku. Arka tertawa dan mengecup tangan istrinya. Besok, kita akan pastikan hanya aroma masakan terbaik yang tercium di sini, bukan aroma kesombongan. Mobil mereka meluncur membelah kesunyian malam Jakarta, meninggalkan restoran yang kini telah benar-benar kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Pembersihan telah usai, dan fajar esok hari akan membawa standar baru bagi LSNC. 1 bulan telah berlalu sejak insiden mandi es teh yang menghebohkan jagat bisnis kuliner Jakarta. Pagi itu, LSNC tampak berbeda. Tidak ada lagi aroma ketegangan yang menyesakkan di antara para staf. Bunga-bunga lili putih segar menghiasi setiap sudut ruangan, memberikan aroma lembut yang menenangkan. Restoran itu baru saja selesai direnovasi ringan, bukan struktur bangunannya, melainkan jiwa pelayanannya. Kirana berdiri di depan cermin besar di ruang rias pribadi pemilik. Kali ini, ia tidak mengenakan baju olahraga. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang jatuh sempurna di tubuhnya, dipadukan dengan kalung mutiara sederhana namun sangat berkelas. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia tidak perlu lagi menyamar untuk melihat kejujuran karyawannya. Ia sudah membangun sistem yang membuat kejujuran menjadi kebanggaan. Siap, sayang. Arka muncul di balik pintu, mengenakan setelan jas hitam formal. Hari ini adalah acara grand reopening sekaligus perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga yang sempat tertunda. Kirana mengangguk, menyunggingkan senyum yang memancarkan kedamaian. Sangat siap. Bagaimana kabar dari tim hukum? Arka menghela napas, wajahnya menunjukkan kepuasan yang dingin. Siska baru saja menerima vonisnya kemarin sore. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara atas dakwaan berlapis, penggelapan dana perusahaan, pencurian inventaris, dan tindakan tidak menyenangkan. Pak Broto, dia secara resmi menarik seluruh saham minoritasnya setelah namanya ikut terseret dalam audit internal. Dia tidak punya muka lagi untuk muncul di sini.
Kirana terdiam sejenak. 4 tahun adalah waktu yang lama untuk seseorang yang awalnya hanya ingin terlihat wah di depan orang lain. Namun, ia tahu hukum harus ditegakkan agar tidak ada lagi siska-siska lain yang merasa bisa menindas orang kecil dengan kebohongan. Kasihan sebenarnya, gumam Kirana. Dia punya bakat komunikasi yang bagus, tapi sayangnya ia gunakan untuk membangun istana pasir. Istana pasir itu sudah runtuh, Kirana. Sekarang, mari kita tunjukkan bagaimana istana yang sesungguhnya berdiri, ajak Arka sambil mengulurkan lengannya. Mereka melangkah keluar menuju area restoran. Di sana, seluruh staf sudah berbaris rapi. Di barisan paling depan, Maya berdiri dengan seragam manajer operasional yang baru. Wajahnya berseri, tidak ada lagi jejak ketakutan di matanya. Ia telah membuktikan dalam 1 bulan terakhir bahwa LSNC bisa mencapai target penjualan tanpa harus memalak pelanggan atau staf junior. Selamat pagi, Bu Kirana, Pak Arka, sapa Maya dengan suara lantang dan penuh rasa hormat yang tulus. Selamat pagi, Maya. Bagaimana kesiapan tim hari ini? Tanya Kirana. Semua meja sudah direservasi untuk makan siang, Bu. Dan sesuai instruksi Ibu, kami telah menghapus kategori meja VIP. Semua pelanggan akan mendapatkan pelayanan standar emas yang sama, lapor Maya dengan bangga. Tepat pukul 11 siang, pintu restoran dibuka. Pelanggan mulai berdatangan. Di antara para sosialita dan pengusaha, Kirana melihat seorang ibu tua yang mengenakan pakaian sederhana, mungkin hanya ingin merayakan ulang tahun cucunya di tempat mewah. Kirana memperhatikan dengan seksama bagaimana stafnya menyambut ibu itu. Seorang pelayan muda menghampiri ibu tersebut dengan senyum tulus, menarikan kursi, dan memberikan buku menu dengan sopan santun yang sama seperti saat ia melayani seorang pejabat negara. Tidak ada lirikan merendahkan, tidak ada bisikan sinis. Kirana merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat Siska diborgol, melainkan saat ia melihat restorannya menjadi tempat di mana martabat setiap manusia dihargai. Di tengah acara, Arka meminta perhatian para tamu. Ia berdiri di podium kecil, menggenggam tangan Kirana. Terima kasih telah hadir di hari yang spesial ini, ujar Arka. Banyak yang bertanya mengapa kami melakukan perombakan besar-besaran di LSNC. Jawabannya sederhana, restoran ini bukan hanya tentang makanan mahal, tapi tentang rasa hormat. Istri saya, Kirana, mengajarkan saya bahwa mahkota yang sesungguhnya tidak terletak pada perhiasan atau jabatan, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Kirana merasa matanya sedikit berkaca-kaca. Ia teringat kembali saat ia duduk di meja nomor 01 dengan baju olahraga basah kuyup, tersenyum saat diguyur es teh. Saat itu, ia kehilangan bajunya yang bersih, tapi ia memenangkan kembali integritas perusahaannya. Saat acara makan siang berakhir, Kirana berjalan menuju area dapur untuk berterima kasih kepada tim di balik layar. Namun, langkahnya terhenti di dekat loker staff. Di sana, ia melihat sebuah figura kecil yang dipasang oleh para staf. Di dalamnya terdapat foto Kirana saat pertama kali datang dengan baju olahraga, dengan tulisan di bawahnya. Hargai setiap tamu, karena kamu tidak pernah tahu kapan seorang ratu menyamar untuk menguji hatimu. Kirana tersenyum kecil. Ia melepaskan sejenak statusnya sebagai pemilik dan ikut membantu Maya merapikan beberapa piring yang tersisa. Ia tidak keberatan tangannya sedikit kotor atau bajunya terkena noda masakan. Karena bagi Kirana, menjadi ratu yang sebenarnya bukan berarti duduk diam di singgasana, melainkan berani turun ke lantai yang kotor untuk memastikan semuanya kembali bersinar.
LSNC kini bukan sekadar restoran. Ia telah menjadi simbol bahwa di bawah kepemimpinan Kirana dan Arka, kesombongan akan selalu menemukan jalan buntu, dan kejujuran akan selalu menemukan rumahnya. Cerita tentang pelayan sombong dan es teh itu kini menjadi legenda di kalangan staf, sebuah pengingat abadi bahwa di restoran ini, keadilan akan selalu disajikan setegas rasa masakannya, dan kasih sayang akan selalu menjadi hidangan penutup yang paling manis. Tamat.